selamat datang kembali di warung kopinya Cak Agus. Sudah ngopi belum? Ngopi yuk. Mantap. Teman-teman, hari ini kita sudah sampai pada bagian kelima dari solusi mengatasi stres. Dan secara khusus, hari ini Cak Agus akan berikan satu tema, yaitu lepas dari rasa tertekan. Teman-teman, tidak peduli kita usia berapa, 5 tahun, 25, ataupun 50 tahun. Kebanyakan dari antara kita nih, belajar menyimpan dan memendam rasa tertekan. Lah pertanyaannya begini, kemanakah perasaan tertekan itu selama ini perginya? Dan sebenarnya rasa tertekan yang tidak terselesaikan itu tidak pernah pergi kemana-mana, tetapi akan menumpuk dan terpendam di dalam jiwa kita yang paling dalam dan akan menumpuk di situ. Teman-teman, tidak peduli siapapun kita, baik kita seorang bisnismen, kita seorang pengajar, kita seorang ibu rumah tangga, kita seorang kepala rumah tangga, kita kuli, kita karyawan, kita guru, kita mahasiswa, murid, dan lain sebagainya. Tidak peduli dengan siapa kita, semua kita setiap hari itu mengalami yang namanya pemicu-pemicu tekanan di dalam jiwa. Betul nggak? Nah, teman-teman, betul nggak kalau kita setiap hari itu sebenarnya mengalami pemicu-pemicu tekanan di dalam jiwa kita? Yang sedang kuliah terpicu ya, ada pemicu tekanan-tekanan dengan tugas-tugas kuliah yang ada. Begitu juga yang bekerja, begitu juga yang bisnismen, begitu juga dengan ibu rumah tangga. Setiap hari ada pemicu-pemicu tekanan di dalam jiwa kita. Tuntutan dari peran yang kita lakoni dalam hidup ini, itu mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi tingkah laku kita. Betul nggak? Tuntutan dari peran yang kita lakoni dalam hidup ini mempengaruhi jiwa kita. Jiwa kita itu seperti sebuah spons yang menyerap apapun yang ada di sekeliling kita. Dan pada akhirnya kalau terus-menerus diserap, bukankah spons itu akan menjadi penuh? Nah, betul nggak teman-teman? Kalau spons itu menjadi penuh, apa yang akan terjadi? Nah, spons itu nanti bisa rusak, bisa meluber kemana-mana isinya. Sedikit tertekan saja, langsung muncrat isinya. Betul nggak? Nah, teman-teman, kalau nggak percaya, sekarang ambil spons, ya, masukkan dalam air, entah itu air bersih, ke air comberan, atau apa, terserah. Kira-kira kalau yang dimasukkan di air bersih, air itu terserap nggak dalam spons? Nah, kemudian yang dimasukkan di air comberan, kira-kira air itu terserap nggak dalam spons? Nah, betul teman-teman, dua-duanya terserap. Dan kalau sudah penuh, begitu jelas dapat tekanan, muncrat. Jiwa kita pun seperti itu, teman-teman. Jika jenis rasa tertekan ini berkelanjutan, ya, jika berkelanjutan itu punya dampak yang panjang dalam jiwa kita. Kita bisa mengalami gangguan tidur, jiwa kita bisa menjadi tertekan, kita bisa depresi, pola makan tidak teratur, emosi yang tidak terkendali bisa meledak-ledak, tahu-tahu marah dan lain sebagainya. Nah, inilah yang akan terjadi jika rasa tertekan tadi itu berkelanjutan, berkepanjangan di dalam hidup kita. Dan ternyata jika rasa tertekan itu tidak tertangani dengan baik, itu punya efek negatif. Contohnya apa? Contohnya gini, kita akan mengalami tekanan darah tinggi, kemudian penyakit jantung, kita akan mengalami depresi, kita akan mengalami ketakutan-ketakutan dalam hidup kita. Nah, ini jika tidak tertangani dengan baik. Nah, oleh karena itu teman-teman, perasaan tertekan ini harus bisa kita tangani dengan baik. Nah, bukankah perasaan tertekan ini karena ada hal-hal yang masuk secara terus-menerus, ya, tekanan-tekanan yang masuk secara terus-menerus, kita pendam, kita simpan, tidak pernah kita keluarkan, pada akhirnya itu sangat mempengaruhi jiwa kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, perasaan ini harus bisa kita kelola dengan baik. Bagaimana supaya nggak mempengaruhi jiwa kita, supaya tidak punya pengaruh buruk dalam jiwa kita. Nah, mau tidak mau, apa yang masuk
Apa yang masuk itu yang membuat jiwa kita tertekan, itu harus dikeluarkan. Nah, kita harus tahu cara mengeluarkan perasaan tertekan di dalam jiwa kita. Baik karena pekerjaan, baik karena rumah tangga, karena studi kita, dan lain sebagainya. Ini harus kita kelola dengan baik. Ini harus kita keluarkan supaya tidak meledak. Ya, supaya tidak meledak. Kalau disimpan, ditumpuk-tumpuk secara terus-menerus, lama-lama akan meledak. Dan ini berbahaya. Teman-teman, jadi perasaan tertekan itu harus kita keluarkan. Nah, coba deh teman-teman ingat gitu ya. Ingat baik-baik gitu ya. Pada masa kecil kita, waktu kita mungkin menginjak usia-usia mulai dari 5 tahun gitu. Pernah nggak teman-teman ada perasaan tertekan, kesel, jengkel di dalam hati teman-teman? Terus kemudian teman-teman menangis. Nah, sebenarnya menangis ini adalah salah satu cara untuk mengeluarkan perasaan tertekan. Tapi kadang apa yang dilakukan oleh orang tua kita? Ngomong gini, kamu sudah besar, jangan menangis, bikin malu dan lain sebagainya. Nah, ketika kita memendam itu, kita pendam, perasaan tertekan itu semakin lama kan semakin numpuk. Ya, boleh dikatakan dengan kata lain bisa menjadi penyakit dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita harus mengeluarkan. Bagaimana cara mengeluarkan? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satu contohnya untuk mengeluarkan, membersihkan gini. Ungkapkan saja gitu. Perasaan apa yang ada di dalam hatimu. Cari orang yang tepat untuk bisa kamu ajak ngobrol sebagai pendengar yang baik. Ungkapkan saja. Nah, kalau Cak Agus ini, ketika mengalami perasaan-perasaan tertekan, apa yang Cak Agus lakukan? Telepon teman-temannya Cak Agus. Ngobrol. Cuman ngomong gini, aku mau ngomong. Kamu nggak usah komentar, gitu. Kamu nggak usah komentar. Aku mau ngomong, mengungkapkan isi hatiku, tak curahkan semua biar lepas plong. Nah, itu salah satu cara yang Cak Agus lakukan. Kalau di rumah bagaimana? Kalau di rumah, Cak Agus ungkapkan sama istri Cak Agus itu ya. Aku itu sedang begini gitu ya. Jadi begini dan lain sebagainya. Cak Agus cerita saja. Nah, istri Cak Agus biasanya kalau seperti itu cuma diam saja, mendengar. Menjadi pendengar yang baik. Nah, setelah Cak Agus keluarkan semua, menjadi plong. Nah, teman-teman, ada banyak cara kita untuk mengeluarkan. Masing-masing kita bisa mengoreksi, melihat. Kira-kira cara aku ini yang paling tepat untuk mengeluarkan tekanan itu apa? Gitu. Dengan cara apa? Nah, yang jelas teman-teman, jangan sampai kita mengeluarkan tekanan-tekanan dalam diri kita dengan cara yang salah, yang bisa merugikan orang lain. Nah, ketika teman-teman mengeluarkan tekanan dalam hidup teman-teman dengan cara yang salah dan merugikan orang lain, itu nggak akan membuat diri teman-teman lepas plong, tapi justru akan menjadikan tekanan-tekanan yang baru dalam kehidupan kalian. Oke, mari masing-masing kita mengoreksi, melihat dalam diri kita masing-masing. Kira-kira dengan cara apa aku bisa melakukan, bisa mengeluarkan tekanan-tekanan dalam hidup, beban-beban dalam hidup ini, supaya nggak terus tersimpan terus-menerus di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Itu harus dikeluarkan. Karena ketika tidak dikeluarkan, itu punya efek yang berkepanjangan. Nah, jadi teman-teman masing-masing mencari gitu ya. Karena masing-masing pribadi punya cara yang berbeda-beda. Oke, sekian dulu video dari Cak Agus. Kita akan lanjutkan dalam video-video selanjutnya. Masih dalam acara Ngopi Yuk, dan salam